Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore warga Kabupaten Kuningan. Selamat sore dan selamat datang kepada para pengunjung pameran pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2022. Selamat bergabung di link kami warganet di seluruh Indonesia tentunya. Yang mana alhamdulillah stand pameran pembangunan khususnya di stand podcast Inspektorat Kabupaten Kuningan sore hari ini kami tetap eksis, sekaligus mungkin ini hari yang terakhir pameran pembangunan di Kabupaten Kuningan. Semoga dari beberapa hari ke belakang menjadi manfaat tentunya bagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Amin. Warganet yang kami hormati, juga warga Kabupaten Kuningan, tentunya masyarakat yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kami mengundang tamu podcast, tamu istimewa yang mana beliau adalah dari kantor DPPKB P3K yang hari ini atau sore hari ini diwakili oleh Kabid, ya Pak Kabid ya, Pak Kepala Bidang KB, Bapak Dr. Andes Muhammad Iskandar MPD, dengan mengambil tema sore hari ini yaitu membangun keluarga berkualitas melalui program keluarga berencana. Selamat sore Pak. Selamat sore Kak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. baik ya. Sudah muter-muter ya? Sudah keliling-keliling tadi. Sudah keliling-keliling. Alhamdulillah. Di sore hari ini, sore yang terakhir Pak Kabid. Siap. Tentunya masyarakat berjubel dan mungkin masyarakat yang belum pernah ke sini masih ada kesempatan. Betul. Di penghujung hari ini dalam rangka pelaksanaan pameran pembangunan. Pak Kabid, tentunya kalau kita lihat mungkin waktu kita durasi hanya 1 jam ke depan. Kita bahas, mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Betul. Dalam program KB. Bisa dijelaskan Pak Kabid, kalau Pak Kadisnya nggak bisa kesini ya? Iya betul, ada kurang sehat. Oh, beliau sedang kurang sehat. Iya. Salam buat beliau, semoga cepat sembuh ya Pak Kabid. Amin. Pak Kabid begini, yang sudah terpopuler di masyarakat, kantor DPP KB P3A gitu ya. Iya. Ini terpopulernya adalah kantor KB gitu. Bisa disampaikan kepanjangan dari DPP KB P3 itu apa Pak? Oh iya, terima kasih Pak Akang. Selamat sore para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami merasa terhormat bisa ngobrol bareng sama Kang Abbas nih di sini. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut, tidak hanya di pameran ya. Insya Allah kita akan berlanjut. Kita dukunglah program-programnya. Mudah-mudahan menyebar di masyarakat, jadi masyarakat lebih mudah mengakses informasi penting tentang pembangunan. Iya, betul. Sebenarnya di KB itu ada, sebelum menjawab pertanyaan, ada hal penting kalau di KB itu, kalau ada salam KB. Salam KB itu seperti ini. Salam KB. Iya. Berencana itu keren kata gitu. Berencana itu keren. Iya, berencana itu keren. Okay. Karena semua harus pakai perencanaan. Bahkan berkeluarga juga harus pakai perencanaan. Betul. Jadi perencanaan keluarga itu sangat penting. Betul. Iya. Biasanya kan kalau remaja pada nikah, berapa jumlah anaknya belum direncanakan. Jadi bukan hanya membangun rumah, bukan hanya perjalanan, bukan hanya hal lain. Keluarga juga ada perencanaan, terutama di KB. Di KB itu, di kita itu namanya, kantor kita itu kan namanya DPPKB P3A. Yang populer di masyarakat hanya kantor KB gitu. Kantor KB itu pasti padahal di situ ada fungsi dan kewenangan juga banyak. Yang banyak. DPPKB itu singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Panjang teuing atuh Pak. Panjang. Disingkat dengan DPPKB P3A. Ya, itulah kepanjangannya. Itu salah satunya adalah di bidang KB, keluarga berencana. Pak Kabid ini membidangi KB ya. KB betul. Ada berapa bidang Pak di kantor kita Bapak itu? Ada 4 bidang ya, 4 bidang, ditambah 1 sekretariat. Pertama bidang keluarga berencana, bidang pengendalian penduduk,
Yang ketiga bidang keluarga sejahtera. Iya. Dan ketiga adalah yang keempat bidang pemberdayaan perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan Iya. ya. Oke, siap. Kita lanjut ke dialog kita karena sore hari ini kita bincang-bincang dialog Iya. santai, Siap. dialog ringan tapi dengan harapan dialog ini ada manfaat bagi masyarakat, Betul, bisa tersampaikan betul. informasi-informasi Ya. kaitan dengan program yang ada di DPP KBP 3A gitu ya. Iya, betul. Tugas pokok dinas DPP KB P3, aduh mau dibalepot itu. Apa saja Pak? Secara umum aja, secara general Pak. Ya kalau kita lihat ya secara umum bahwa tugas pokok kita itu meningkatkan partisipasi masyarakat Iya. dalam keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan gitu. Gitu ya. Ini secara umum ya. Intinya begitulah. Iya. Kalau kita lihat kantor KB, katakanlah gitu ya, kantor Ya. DPP KB P3A ini mempunyai beberapa UPTD ya Pak? Ya betul. UPTD betul. atau UPT Pak? UPTD. Ada berapa jumlah UPTD Pak? Ada 17 UPTD yang Iya. tersebar di berbagai kecamatan. Ada yang wilayahnya ada yang 3 kecamatan, ada Iya. yang 2, bahkan ada yang 1. Siap, iya. Ada lagi yang baru nih Pak. Di mana betul? Itu yang baru itu UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlindungan Nah, Perempuan dan Anak ya. Itu Oke, tingkat siap, kabupaten siap, cuma ada 1. Iya. Ini baru sama sekali nih, baru tahun ini dibentuknya. Untuk mendorong program di kantor DPP KB P3A ini, di samping struktur yang sudah ada, saya lihat itu ada beberapa tenaga yang ada di lapangan. Atau tenaga apa saja dan dari mana sumber daya tersebut, Pak Kabir, bisa disampaikan? Untuk urusan tenaga di lapangan, Ya, kita istilah yang sudah populer itu adalah penyuluh KB. Gitu. penyuluh KB. Mereka para fungsional sudah terlatih, sudah Iya. terdidik, punya sertifikat penyuluhan. ASN bukan Pak? Ada yang ASN, Iya. ada yang non ASN. Dengan kriterianya harus sudah bersertifikasi gitu Iya, ya. dia sudah dilatih gitu, sudah dididik yang namanya latihan dasar umum gitu. Latihan dasar umum sebagai ya. dasar gitu. Berapa jumlah penyuluh KB sekarang, Pak? Penyuluh KB yang ASN itu sekitar 85 orang Di seluruh di seluruh UPTD kecamatan ya, seluruh Kecamatan. tersebar. Nah, ya, secara umum apa saja nih tugas, tanggung jawab, tugas pokok penyuluh KB, Pak? tugas pokok yang mereka emban adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembangunan keluarga. Itu aja intinya. Dari perencanaan itu ya, yang Ya, tadi. sangat luas ini pengertiannya, Pengertian. pembangunan keluarga itu. Oke, gitu. Ada tenaga yang lain lagi selain penyuluh Nah, KB? Di samping tenaga yang lain Kang, kita juga punya tambahan tenaga dari provinsi Iya. itu sekitar 100 orang. Oh, gitu. Jadi 100 orang yang namanya tenaga penggerak desa atau sekarang dirubah namanya menjadi tenaga penyuluh Bangga Kencana gitu. Sebenarnya Tenaga sama saja. penyuluh Bangga Ya, Bangga Kencana. Nah, itu fungsinya apa, Pak? Nah itu pada prinsipnya sama, memberikan penyuluhan tentang pembangunan keluarga kepada masyarakat. Cuma mereka itu dibiayai, didanai, dikasih honor itu oleh provinsi, gitu. Tujuan, fungsi, kewenangannya sama. Hampir sama. Cuma hampir pembagian wilayahnya bagaimana, Pak? Mereka itu yang dari provinsi itu cuma dikasih satu desa garapan gitu. Satu desa garapan dan Iya. satu kecamatan atau dari Dari- satu kabupaten? Satu desa di tiap satu kecamatan. Satu gitu. desa dari setiap satu kecamatan. Kalau Oke. penyuluh keluarga berencana yang PNS itu ada yang pegang 3 desa, 4 desa, bahkan ada yang 5 desa gitu. Oke. Untuk membagi tenaga yang dari provinsi itu kriterianya bagaimana, Pak? Apakah memang ada kriteria ini dari provinsi harus dibinanya oleh ini gitu loh? Atau Enggak, prinsipnya itu sama aja. Silahkan kita desa-desa yang kosong kita isi oleh mereka gitu. gini, Pak Kabid, dari beberapa program, salah satunya karena Pak Kabid membinangi bidang keluarga berencana. Iya. Kalau keluarga berencana identiknya kan dengan kontrasepsi Iya, ya, Pak, betul, ya, betul keberhasilan terhadap keluarga berencana. Betul. Saya coba untuk bisa dieksplor nih kepada warganet. Iya. Ada
berapa signifikan persentase nih Ya. akseptor baru dan akseptor lama Ya. untuk tahun 2022 ini, Pak? Di kita itu alhamdulillah Kabupaten Kuningan itu 71,2% itu sudah ber-KB. Sudah ber-KB Ya. dengan beberapa jenis Alat kontrasepsi berbagai ya. bagaimana kesenangan lah, Bagaimana kafetaria lah, cocoknya ya, kumaha gitu ya. cocoknya. Gitu, iya, Beda-beda. iya. Nah, ya paling diminati nih alat kontrasepsi mana tuh? Jenis apa, Pak? Sementara ya tahun ini yang paling diminati oleh pasangan udah subur itu adalah alat kontrasepsi suntikan. Oh, Suntikan ya yang disuntikan oleh ibu bidan atau Iya. dokter atau oleh mantri kesehatan. Oke. Nah, itu paling banyak suntikan. Posisi pertama paling banyak suntikan. Iya. Bisa urutan yang keduanya apa, Pak? Yang kedua adalah implan. Implan yang dipasang di Yang dipasang di lengan. di itu. lengan ya. Ya, Oke. selama ada dua biji yang dipasang di lengan, Ya. disobek sedikit, dimasukkan. Nah, itu berlaku selama 3 tahun. Itu Selama implan, 3 masih posisi kedua implan. Yang ketiganya Yang ketiga adalah IUD. IUD. IUD, bukan Oke. IUD ya. Bukan IUD. Oke. Oke, udah Pak. Yang IUD itu peringkat atau kita kalau Peringkat lihat ketiga persentase itu yang IUD ketiga, ya, IUD. Selanjutnya Selanjutnya adalah pil. pil ya. Pil dengan jadi tiap hari makan pil gitu. iya, satu iya, butir itu pil. Bisa mencegah kelahiran. Ada lagi alat kontrasepsi yang lainnya. Nah, itu ada yang namanya metode operasi wanita Metode operasi wanita atau gitu. steril kalau gitu. Itu hubungannya nanti pada saat prakteknya dengan medis ya. Ya, sangat dengan medis, dengan itu medis. dekat sekali. Jenis lain lagi, Pak. Selain itu. Ada lagi yang untuk pria itu namanya MOP, medis operasi pria. Atau vasektomi lah bahasa Vasektomi kedokterannya ya. Jadi si prianya yang Yang di KB dilakukan ya. KB-nya ya. Satu Oke. lagi ada yang namanya kondom ini. Kondom gitu ya. Kondom itu yang dipasang kalau mau berhubungan dengan gitu. suami istri. Tapi dipasangnya jangan di lengan ya, Pak. Jangan dijempol. Akhirnya jadi gitu ya. Nah, kita di apa supaya gini. Karena masyarakat ingin tahu nih. Pada saat dia mau usia subur itu seperti gini, Pak. Pada saat dia sudah nikah, Ya. kan pasti tujuannya punya momongan, Pak. Betul. Punya momongan. Dan nanti setelahnya 2. Kalau program KB itu anak berapa, Pak? Sekarang itu pada prinsipnya tidak dibatasi 2, tapi Iya. yang sehat gitu. Yang sehat ya. Yang sehat itu sekitar 3 lah. 3 ya. 2 atau 3 itu sehat. Oke, gitu ya. Jadi Jadi- segalanya, bapaknya sehat, ibunya sehat, anaknya juga sehat, terurus iya. ya. Seluruh aspek lah tentang Iya, pembangunan keluarga betul. gitu. Nah, bagaimana masyarakat jika memang ada keinginan dia mengikuti program ini, harus kemana dan bagaimana tahapannya, Pak? Nah, nanti bila ada masyarakat yang ingin ber-KB, Iya. nanti bisa menghubungi penyuluh KB di kecamatan atau di desa. Oke, Karena mereka ada di desa-desa. Iya. Atau dikontak saja penyuluh KB-nya atau bisa langsung ke ibu bidannya. bidan yang ada di desa Yang ya. ada di desa, bidan desa yang ada di sana sudah tersedia alat kontrasepsinya di sana. Iya. Tinggal ikut saja. Nanti diberi penyuluhan dulu sebelumnya. Sebelumnya ya. Iya. Gratis, Pak. Gratis. Ya. Semua alat kontrasepsi gratis. Nah, untuk ada 2 jalur ya. Jalur pemerintah itu Iya. gratis. Jalur swasta itu bayar sesuai dengan pasaran lah di masyarakat berapa gitu. Gitu ya. Jadi ini supaya terinformasikan bahwa Betul. ada 2 jalur ya, Jalur jalur yang pemerintah harus dan ditempuh. jalur mandiri gitu ya. Betul. Oke. Gini Pak Kabid, kadang masyarakat juga takut. Ada rasa takut dipasang KB itu nanti ada dampaknya. Ada apa? Ada nanti risiko Iya, tersebut. Nah, pemahaman dari kantor DPP KB 3A gitu. Ya, P3A. Bagaimana langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat bahwa alat kontrasepsi itu penting dan Ya. alat kontrasepsi itu aman begitu, Pak? Ya, ini sebenarnya penyuluh KB harus menjelaskan secara detail tentang alat kontrasepsi. Oh, itu masuk ke fungsi penyuluh KB ya, Pak ya? Penyuluhannya, penyuluh KB. Maupun penyuluh KB atau bidan atau dokter sebelum memberikan alat kontrasepsi Iya. diwajibkan untuk memberi pemahaman kepada sasaran, kepada pus. Iya. Nanti dia tentukan sendiri pilihannya mau apa gitu. Misalnya IUD, kita jelaskan
IUD itu alat yang disimpan di dalam rahim. Iya. Dia bisa bekerja selama 8 tahun mencegah kelahiran. Efeknya harus dijelaskan. Misalnya mules, suka mules, suka pegel-pegel di rahim. Nanti cara mengatasinya dikasih tahu. Apakah dikasih obat atau harus suruh istirahat. Kalau implan misalnya itu kan obat. Jadi mempengaruhi metabolisme tubuh, berpengaruh kepada darah, bisa misalnya menimbulkan ada plek sedikit atau ada kata bahasa Sundanya ini di pipi itu ada bintik-bintik. Oke. Kokolot itu ngomoraan itu mungkin dampak dari itu ya. Dampak dari obat. Disampaikan kepada masyarakat. Iya, ya. dijelaskan. Yang positifnya apa, yang negatifnya apa. Silahkan nanti masyarakat memilih maunya kemana gitu. Gini Pak Kabid, kadang masyarakat begini, ada dampak, ada 2 resiko kegagalan. Iya. Pertama adalah kegagalan dari human error. Ya. Bisa aja ya, betul. Pak Kabid ya. Bisa aja. Kegagalan dalam program atau dalam dalam keluarga berencana sendiri. Betul. Jika ada kegagalan tersebut yang menimbulkan dampak kepada si masyarakat itu, harus bagaimana, seperti apa tahapannya, dan apakah itu menjadi jaminan pemerintah atau tidak? Ya. Sebelumnya Kang, kita harus lihat dulu bahwa alat kontrasepsi itu pada prinsipnya aman. Ya. Kegagalan itu banyak terjadi sangat sedikit. Ya. Jadi kalau secara hasil penelitian dari 1.000 orang itu cuma 3 orang paling juga Bisa gagal gitu ya. Bisa potensi gagal ya, atau komplikasi gitu. Potensi bisa gagal gitu betul, bisa gagal seperti itu. Tiga orang dari 1.000 lah, sangat kecil kan berarti. Iya. Nah, nanti kalau pas pasangan udah subur yang ber-KB atau akseptor KB nama kita, mereka yang sudah ber-KB itu namanya akseptor KB. Jika terjadi kegagalan, silahkan menghubungi penyuluh KB-nya langsung atau ke ibu bidan di desa bahwa dia sakit atau pendarahan. Kalau pendarahan namanya komplikasi akibat alat kontrasepsi. Kalau kegagalan itu sepertinya hamil, kok sudah di KB hamil nih, wah udah di IUD tapi hamil gitu, bisa terjadi seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pasien, oleh akseptor KB? Pertama menghubungi bidan desa atau menghubungi penyuluh KB yang ada desa. Nanti penyuluh KB mengantarkan mereka ke rumah sakit yang kita sudah adakan perjanjian. Rujukannya itu Rumah Sakit Juanda di Kuningan. Itu salah satu rumah sakit. Rumah sakitnya itu. Cuma dengan Juanda, Pak. Sementara baru Juanda saja. Karena kasusnya tidak terlalu banyak, dalam setahun paling 6 orang, 5 orang gitu. Jadi kalau kita mau merujuk ya ke rumah sakit itulah. Nanti kita kasih pemberitahuan. Gini Pak Kabid, ada beberapa keluhan misalnya dari masyarakat. Pertama, responsif dari pelayan KB-nya sendiri atau mungkin bersinggungan dengan kewenangan kantor DPP KB 3 ini, DPP KB P3 ini. Kurang respon. Atau memang saya diterlantarkan nih. Atau memang pada saat kita laporan bahwa di situ ada kendala, ada masalah dan sebagainya, tidak segera cepat ditangani, tidak segera cepat ditanggulangi, dan komunikasi juga kurang. Apalagi warga masyarakat yang jauh di sana, misalnya di daerah agak cukup jauh dari pusat kota. Ini langkah kantor kita, langkah dinas atau DPPKB P3 ini bagaimana untuk mengatasi itu, Pak? Oh iya. Kalau begini Kang, kalau memang ada masyarakat yang merasa ditelantarkan gitu atau lambat penanganan tentang adanya kegagalan, kita bisa menghubungi kantor kami yang ada di kecamatan, di UPTD itu yang tadi. Nanti pasti kita langsung kontak dengan rumah sakit. Silakan masuk ke rumah sakit. Nanti biaya kita tanggung. Seluruh ditanggung, Pak? Ditanggung seluruhnya bagi mereka yang tidak punya BPJS. Kalau tidak punya kartu BPJS, kan tidak semua masyarakat punya kan. Jadi silakan langsung ke Rumah Sakit Juanda, diantar sama PKB-nya atau diantar sama pakunya. Kita punya anggarannya di situ, Pak. Di sana kita sudah siapkan. Insya Allah kita sudah antisipasi. Jadi jangan khawatir. Masyarakat yang punya keluhan akibat alat kontrasepsi, kegagalan atau komplikasi, kita sudah siapkan.
Sekitar maksimal 5 juta. Maksimal untuk satu orang, Pak? Untuk satu orang. Jadi itu udah untuk biaya perawatan. Biaya ya? perawatan, nginap di rumah sakit kalau perlu nginap gitu. Dampak dari dia dirawat di rumah sakit, pada saat pulang kan tidak ada aktivitas, Pak. Ya. Karena ada masalah di fisiknya, Ya, di betul, badannya. betul. Kemungkinan tidak bisa kerja, tidak Ya. ada aktivitas lain, Ya. dia harus bed rest. Betul. Apakah itu ada jaminan dari pemerintah, Pak? Kita cuma menjamin dari sisi ketika dia berada di rumah sakit gitu. Kalau sudah di rumah menjadi tanggung jawab keluarga. Keluarga, gitu. ya. Keluarga kita jangan dulu keluar rumah sakit kalau belum sehat gitu. Intinya pada saat di rumah sakit, ya pada saat keluar dia sudah sehat bener Sudah nih. sehat bener. Tidak boleh pulang sebelum sembuh gitu. Sudah pulang. Dan relatif itu waktunya tidak dibatasi, Pak. Tidak. Bagaimana tim dokter atau dari rumah sakit merekomendasikan ini bisa pulang atau tidak gitu. Jadi insya Allah lah dijamin lah. Siap gitu. Ada hal-hal lain yang mungkin dari rumah sakit dia pulang, kita berikan misalnya makanan atau mungkin ada bekal untuk pada saat dia bed rest di rumah atau tidak, Pak? Kalau kita kewajibannya memberikan konseling kepada sasaran itu kepada pus itu yang ber-KB. Jadi memberikan pencerahan kembali, nanti didatangi sama petugas KB-nya. Jadi pasca pelayanan gitu. Kapan konseling dilaksanakan? Ketika dia dari rumah sakit sudah keluar, sudah di rumah, nanti ada petugas yang datang. Bersama bidan, dijelaskan masalahnya supaya dia tenang gitu. Insya Allah. Ini kaitan dengan pelayanannya, Pak? Ya, dengan pelayanannya. Juga gini, masyarakat kadang ada beberapa yang, aduh, saya ini padahal kemarin kalau menggunakan pil ya, Pak ya. Pil, aduh saya padahal kemarin minum. Saya minum pil nih. Tapi malah jadi gitu ya. Kalau bulan berikutnya tidak menstruasi dan sebagainya. Apakah besar kemungkinan jika 1 hari atau 1 malam tidak minum? Kalau dalam medis kita yang sepengetahuan kita bahwa ketika terlewat 1 hari bisa diminum langsung 2 gitu. Oh, gitu. Ada teknisnya gitu. Agak teknis. Kalau ini lupa langsung aja minum 2 dengan hari itu. Kemarin lupa. Sekarang ingat. Yang sekarang dengan yang kemarin dimakan gitu. Kalau seminggu lupa itu berarti 5. Kebayang. Kalau 5 itu biasanya udah gagal. Udah gagal ya. Udah gagal. Paling toleransinya 1 hari. Gitu ya. Jadi tidak terlalu lama itu bisa gagal. Bisa hamil. Ya. Selanjutnya gini, Pak Kabid. Kita punya program itu. Punya program kaitan dengan pelayanan publik. Yang berhubungan dengan keluarga berencana. Betul. Bagaimana nih jika memang si masyarakat tersebut yang punya kendala setelahnya dia pulang dari rumah sakit nih, masih ada dampak lain yang menurut diagnosa mungkin bisa saja pengaruh dari yang lain, penyakit yang lain, atau mungkin dari dampak akibat daripada kegagalan, Pak. Bagaimana nih menanganinya, Pak? Ketika sudah diperiksa, sudah sehat, keluar dari rumah sakit, ternyata ada hal lain gitu ya. Itu tergantung nanti penelitian dokter. Nanti dia ke rumah sakit atau ke puskesmas, kata dokter atau ke tabidannya, ini akibat alat kontrasepsi. Ya kita pasti bertanggung jawab terus. Masih gitu. bertanggung jawab. Jadi bagaimana simpulan dari medis ya? Medis ya, kesimpulan medis. Jadi kita tidak bisa menduga-duga, wah ini gara-gara IUD, gara-gara implan ya. Nggak bisa gitu. juga ya. Nggak bisa dikira-kira ya. Betul. Yang penting itu ada diagnosanya dulu, ada pengujian analisis dulu. Nanti baru ada jaminan dari kita kembali. Iya betul, gitu, betul. Kayak gitu. Gini Pak, kita kembali lagi nih. Akseptor nih. Akseptor itu ada berapa jenis akseptor? Atau begini, ada akseptor baru. Kalau saya nggak salah itu baca, ada akseptor aktif, pasif dan aktif. Aktif saja. Aktif saja, nggak ada pasifnya ya? Nggak ada istilah pasif sih. Yang aktif itu yang seperti apa, Pak? Jadi ketika seseorang misalnya yang disebut akseptor baru, ketika seorang itu hamil lalu melahirkan dan ikut ber-KB, nah itu disebut akseptor baru gitu.
anak satu, anak dua Anak gitu satu ya. atau anak dua? Anak Dia satu. ikut program KB. Itu baru dia. Baru berarti itu akseptor baru ya. Baru. Kalau akseptor aktif bagaimana, Akseptor Pak? aktif adalah kelompok akseptor baru yang sudah lama. Sudah lama pakai, ada yang 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, dia itu akseptor aktif. Jadi terus dia itu aktif menggunakan alat kontrasepsi gitu. Iya. Nah, kembali kepada akseptor yang menggunakan pil nih. Ya. Pil itu disediakan oleh kantor DPP KB P3A atau memang dia harus beli sendiri, Pak? Ya, kalau kita lihat Karena jalurnya, jenisnya banyak ya, Pak ya, pil itu ya? banyak. Banyak sekali jenisnya, banyak macamnya. Tapi intinya prinsipnya sama. Jadi tiap hari itu harus diminum. Itu yang harus ditaati oleh masyarakat, oleh PUS ya. Jangan sampai telat. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya jadi murah kali, jadi anak, jadi budak. Ya gitu, seperti itulah. Jadi pil itu ada yang dari pemerintah, itu gratis. Gratis ya? Gratis dari pemerintah. Kalau ada kekurangan, pasti kita kirim lah. Banyak gitu ya? kalau pil banyak. Kirimnya melalui apa, Pak? Melalui klinik KB di puskesmas. Klinik KB. Bisa ke klinik KB di puskesmas, bisa ke bidan langsung, bisa ke dokter. Gratis ya, Pak ya? Gratis. Minta aja mau pil yang dari program pemerintah, wah pasti dikasih. Gitu. Kalau mau berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan, ya kita kasih lah. Pasti itu mah. Yang kedua, kaitan dengan yang berhubungan dengan alat kontrasepsi IUD nih. Ya. Efektifnya atau menurut aturan itu kapan dia harus kontrol? Ketika seorang PUS ingin ber-KB, kalau sudah optimis, sudah yakin dia bahwa IUD yang terbaik, silahkan dipasang gitu. Jadi jangan ragu-ragu dengan IUD itu. Karena itu alat yang dipasang di dalam rahim gitu. Ganggu nggak, Pak? Nah itu mengganggu nggak? Ada keluhan gangguan. Tapi gangguannya bukan bagi ibu, bagi bapak ya. Padahal enak gangguannya. Itu masih ada gitu. Jadi ada kejutan-kejutan gitu. Kalau memang si bapaknya ini sedang bekerja gitu ya. Ada yang kejut itu. Berarti malah mendiagnosa bahwa ada gitu. Dia efektif. Ada efektif gitu. Efektif bekerja gitu. Iya. Gitu. Itu biasanya kalau ada gangguan sedikit itu karena benangnya saja. Karena ada alat kontrol untuk bidan mengontrol ayudina bergeser atau tidak. Berkala berapa bulan sekali? Itu kalau pemeriksaan setelah pemasangan dia sebulan sekali kontrol gitu. 2 bulan, selanjutnya ke 3 bulan, makin lama tidak kontrol. Pak Kabir pernah melakukan kontrol? Enggak ya? Tidak boleh ya? Tidak. bisa disuruh keluar. itu hak prerogatif medis ya. Medis. Biasanya ibu-ibu kan tidak mau didampingi oleh laki-laki kan tidak boleh. Laki pula aturannya kan seperti itu. Jadi oleh bidan. Pelayannya di puskes ya? Di puskesmas atau di bidan, di rumah bidan atau di dokter. Apakah tenaga sudah terpenuhi, Pak? Kalau dari sisi tenaga pelayanan keluarga berencana, terutama alhamdulillah untuk kontrol masyarakat, untuk melaksanakan program ini sudah terpenuhi di Kabupaten Kuningan, Pak? Alhamdulillah di Kabupaten Kuningan sudah full ya, sudah bagus. Jadi dimanapun gampang lah pasang KB gitu. Oh gitu ya. Iya. Dokter bidan banyak, alat-alat sudah lengkap. Sehingga kita itu tidak merasa kesulitan dengan alat-alat. Karena kita sudah 71%, buktinya banyak pengikutnya gitu. Iya. Padahal saya banyak sekali pertanyaan yang di luar KB, tapi karena beliau adalah Kabir KB, ya paling kita ruang lingkupnya adalah KB ya. Nih alat yang satu lagi, implan ya. Implan itu ditempel di apa? Di lengan. Ya. Kanan atau kiri, Pak? Atau bebas? Bisa di kiri atau di kanan. Ya. Itu juga dilakukan oleh medis juga. Oleh medis atau bidan terlatih. Karena tidak semuanya bisa memasang. Iya. Karena harus dilatih dulu, itu khusus. Karena banyak juga ini asumsi masyarakat bahwa kalau dipasang implan gitu ya, tidak boleh bekerja berat, tidak boleh ada gerakan hentak dan sebagainya. Apakah memang itu betul? Untuk 1 bulan ke depan jangan terlalu beban di mana dipasang alat kontrasepsi implan gitu. Jadi istirahat dulu sampai sembuh betul. Karena ada sobekan sekitar 1 cm di lengan itu. Dioperasi kecil. Dioperasi kecil ya.
di lokal gitu. Dia kan dibius dulu di daerah lengannya, disobek 1 cm lalu dimasukkan alatnya kayak korek api 2. Putih-putih itu dimasukkan 2 buah. Lah itu bekerja selama 3 tahun. Untuk 3 tahun Untuk itu 3 tahun. Untuk 3 tahun. Kalau alat kontrasepsi IUD berapa tahun, Pak? Kontrasepsi IUD yang sekarang itu 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Kalau Tapi- dulu ada yang sampai seumur hidup ada. Oh gitu ya. Tapi enggak sekarang enggak. Mual karatan. Itu plastik. Aduh. Jadi yang lucunya itu, Iya, gimana? ibu-ibu sudah kenyamanan pakai IUD, Iya. lupa nggak dibuka-buka. Dan si bapaknya juga nyaman kayaknya. Nyaman, si ya. bapaknya nggak protes gitu ya. Nggak protes. Kok baru ingat, wah ini udah menopause. Agak ada monopos. Tapi pada saat monopos segera diambil ya? Ya harus diambil itu Harus Pak. diambil. Karena ada pengkerutan rahim, jadi nanti ada kesulitan nanti ngambilnya Iya, itu. iya. Jadi harus begitu 49 tahun umurnya atau lebih, atau ukurannya sudah tidak head lagi. Iya, iya. Nah itu segera itu diambil. Iya, Jangan iya. didiamkan, kasihan dia. Iya. Yang terakhir nih, terhadap jenis alat kontrasepsi. Ya. Kenapa sih kaitan dengan kondom tidak banyak yang minat? Nah ini kondom, ini bapak-bapak soalnya, bapak-bapak mah yang bebas. Yang bebas ya, nggak mau ribet kayaknya. Nggak mau ribet, Iya. terus mungkin ada pertimbangan kondom Iya. itu kan sekali pakai buang Iya, gitu. iya. Terus mungkin ada ini mah keluhan bahwa kondom itu tingkat kenyamanan ada yang kurang Gitu gitu ya. Mungkin terlalu gesekannya juga Iya. terlalu lunak. Gitu. Pak Kabid gini, kaitan dengan pelaksanaan program ini. Kalau 2022 akseptor baru meningkat Ya. atau stagnan atau malah turun? Ya itu KB itu kita udah full ya 71%, bisa sampai 78% itu. Target sekarang berapa, Pak? Target sekarang cuma 72. 72 dari rasio yang mana tuh? Yang 71. Jadi kita sedikit lagi sampai 72 itu. Dari jumlah apa, Pak? Dari Menghitung- jumlah push ya. dari jumlah push. Ya, misalnya ada push 100, 72 orang itu harus ber-KB gitu. Harus per-KB ya. Iya. Kita sudah progres 71,2. Jadi 71,2. sedikit lagi lah 0,8 Oke, lagi lah. gitu ya. Program apa lagi selain alat kontrasepsi yang disodorkan kepada masyarakat? Di bidang Bapak aja dulu, Ya, Pak. di kita itu punya program Kampung KB. Kampung Kampung KB. Keluarga Berkualitas. Oke. Bukan keluarga berencana tapi Kampung Keluarga Berkualitas. Itu sekarang sudah ada impresnya. Oke, iya ada kriteria yang mengatur Iya, ya. ada yang mengatur. Jadi 13 dinas instansi harus berkumpul bagaimana membangun desa gitu. Oke. Indikator untuk menetapkan Kampung KB itu apa, Pak? Nah ini yang ada beberapa hal yang menjadi ukuran. Iya. Pertama desanya itu tertinggal. Desanya tertinggal. Ya dari sisi KB, dari sisi ekonomi, dari sisi rumah, Oke. dari sisi ekonominya misalnya tidak ada yang menggeliat, cuma buruh tani gitu. Ini harus dikembangkan. Kita kerjasama dengan dinas lain, tidak mungkin dinas KB mengurus itu semua, bisa repot gitu. Iya, harus Karena terintegrasi ya. terintegrasi. Kita kerjasama lah harus Iya. lintas sektor gitu. Nah, dampak dari Kampung KB apa sih, Pak? Nah- Dan tujuannya bagaimana sih ada Kampung KB, terus ada dampaknya manfaat bagi masyarakat? Ya, secara umum itu Kampung KB itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan Ya, masyarakat. kebahagiaan, kesejahteraan, ketahanan keluarga gitu. Jadi bukan hanya masalah ekonomi fisik aja, tapi batiniahnya juga harus diperhatikan. Sampai anak-anaknya dilatih, disehatkan, remajanya dididik bagaimana supaya berperilaku yang baik. Ya. Gitu. Nah, itu seperti itu. Yang masuk SKPD yang mana nih? Yang masuk kepada program Kampung KB dari teknis nih. Di antaranya nih yang sering kita lakukan 3 tahun ke belakang itu dari Dinas Kesehatan, Iya. Dinas Pendidikan, Pendidikan. Perikanan, Pertanian, Peternakan, terus Disduk Capil. Ini satu program ya, Pak Satu ya? program. Bersama-sama satu program untuk membangun Kampung Kampung KB. KB ya dikeroyok gitu Pak. Dikeroyok ya. Dikeroyok. Insya Allah ke depan mudah-mudahan lebih pesat lagi nih pembangunan Kampung KB. Berapa yang sudah ditetapkan Kampung KB di Kabupaten Kuningan? Kita punya yang sudah di SK-kan oleh kepala desa atau Iya. oleh camat sudah 126 kampung KB. 126 Kampung KB. Iya. Oke. Tapi yang juara 1 sudah tahun ini kita juara 1 tingkat Jawa Barat.
Desa mana tuh Pak? Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang. Haur Kuning Nusa Herang ya? Iya, itu juara 1 tingkat provinsi. Jadi mereka punya kekhasan khusus lah tentang pembangunan di sana. Oke. Jadi Kampung KBG itu bukan hanya program KB-nya ya Pak ya? Betul. Ada beberapa segmen program-program memang harus di situ bareng-bareng, Betul, keroyokan ya, dengan eskapade teknis. Sepeda lain ya. Harus itu, kalau tidak bersama-sama ya kurang baik lah, lambat gitu pembangunannya. Nah, penetapan juara Kampung KB ini secara umum aja Pak, secara general aja. Iya. Apa sih yang dinilainya Pak? Ada, kalau sekurang-kurangnya ada 3. Ya. Yang pertama adalah modal sosial, artinya guyub, gotong royong masyarakatnya. Sosialnya tinggi ya? Iya, sosialnya tinggi. Itu kan susah itu, gotong royong itu. Paling susah di masyarakat itu gotong royong. Iya. Terus yang kedua adalah inovasinya apa? Inovasi pembangunannya. Kalau tidak punya inovasi untuk mensejahterakan masyarakat agak akan susah juga tuh. Jadi inovasinya apa yang kira-kira bisa dicapai oleh masyarakat semua, bisa dikerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anggaran. Jadi anggarannya bisa dari desa, dari masyarakat, dari udunan, dari pihak ketiga, dari perantau. Wah, banyaklah sumber-sumbernya gitu. Jadi anggaran dari keseluruhan eskapade teknis yang tergabung dalam program Kampung KB itu juga masing-masing itu ada anggaran ya Pak ya? Ada anggarannya itu, ada nanti anggaran. ditetapkan. Tapi anggaran tersebut tidak dimasukkan kepada desa atau kepada sasaran. Ya. Mungkin dalam bentuk konstruksi, dalam bentuk jasa dan sebagainya ya. Misalnya perikanan, dia nyumbang ikan gitu, bibit ikannya gitu. Kalau pertanian mau itu sayur-sayurannya, bibit sayurannya apa gitu. Nah gini Pak, penetapan Kampung KB dan berjalannya Kampung KB, bagaimana nih dari Dinas Bapak ini melakukan evaluasi kajian tentang peningkatan, tentang grafiknya apakah naik dan tidak dari target keseluruhan masing-masing Kampung KB Pak? Ya. Kita punya ukuran dari yang 3 tadi, misalnya dari sebuah desa kita lihat ada nggak aktivitas para kader, tokoh masyarakat untuk membangun desanya secara bersama-sama, ukuran-ukurannya. Kalau tidak ada kan kurang bagus itu seperti itu. Jadi kegotong royangannya dilihat dulu. Gitu. Oke Pak Kabid, pertama pelayanan terhadap alat kontrasepsi. Yang kedua Kampung KB. Ada program apa lagi di Bapak Pak? Supaya ini terkomunikasikan kepada masyarakat. Benar Kang. Terima kasih nih sekalian saja. Harusnya kan ini saya bantu dinas Bapak nih. Inspektorat nih. Oke, gimana Pak? Jadi di bidang keluarga berencana itu kita punya juga kegiatan tentang advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Advokasi dan penyuluhan? Iya. Advokasi itu oleh siapa Pak? Advokasi oleh tokoh masyarakat, oleh petugas kita, oleh kita sendiri dari tingkat kabupaten kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, kepada tokoh masyarakat. Bagaimana mereka itu menjadi aktif mendukung pembangunan di desanya. Gitu. Penunjukan advokasi yang dari masyarakat. Itu setiap setiap desa atau per kecamatan Pak? Itu setiap desa Pak. Ada harus petugas advokasi. Berasal dari masyarakat. Penyuluh KB-nya itu diberi tugas pokoknya memberikan advokasi pada tokoh-tokoh gitu. Jadi petugas KB itu sudah multifungsi di sana. Iya. Oke gitu ya Pak ya. Bahwa di situ ada lagi advokasi dengan penyuluhan secara keseluruhan ya Pak ya? Penyuluhannya bisa seperti yang sering kita lakukan ini seperti penyuluhan KIE Masa memutarkan film tentang pembangunan di desa. Nah itu kita pasang layar besar, kita kumpul misalnya 200 orang di desa, beri penyuluhan tentang pembangunan di Kabupaten Kuningan gitu. Saya mungkin masyarakat pertama terhadap pelayanan jelas ya Pak. Ya, betul. Pelayanan itu cepat, efisien, efektif, gratis kan gitu ya. Intinya pada saat ada masalah, ada gangguan, ada dampak, dinas atau DPP KBP 3A itu harus cepat tanggap. Betul Pak. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani atau terabaikan terhadap apa yang dia inginkan atau dari dampak tersebut. Betul ya Pak ya? Betul sekali Kang gitu.
Jadi kita jangan sampai terjadi rumor di masyarakat. Betul, betul, Pak. Jadi karena katanya ini karena KB nih jadi sakit begini. Wah, itu rumor itu. Iya, malah harus kita cek. Malah kita juga dari inspektor ingin dialog sebetulnya kalau mau ada keluhan. Oh gini. Bagaimana sih pelayanan Ya, betul, Pak. KB itu? Betul. Terutama di bidang Bapak nih. Iya, seperti siap. apa gitu ya. Iya, jangan sampai masyarakat itu mengeluh. Terus dia nanti mereka yang kurang paham, kurang informasi, jadi rumor, jadi merusak citra pendapat di masyarakat gitu ya. Seluruh alat kontrasepsi, kembali lagi nih ke KB ya. Ya. Karena tadi Kampung KB sudah, penyuluhan dan advokasi sudah. Ini akan menjadi poin terakhir kaitan dengan program KB. Seluruh proses yang ada dalam pengadaan alat kontrasepsi itu diadakan oleh pemerintah daerah. Memang kita menerima dari pusat misalnya, atau dari provinsi, Pak? Sudah menjadi keputusan pemerintah pusat bahwa alat kontrasepsi itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat. Ya, karena dari sisi biaya sangat mahal itu. Oke, iya. Tapi untuk jalur swasta itu masing-masing. Silakan kalau dokter mau beli ya belilah ke. Cuma kita di sini menerima ya. Ya, kita menerima alat kontrasepsinya. Dan selanjutnya didistribusikan ke puskesmas atau ke bidan atau ke dokter yang gini ada. Pak Kabid. Kita kan harus menghitung kebutuhan dulu nih. Ya. Harus kebutuhan. Berapa jumlah yang dibutuhkan untuk Bapak menghitung per triwulan atau per tahun atau pada saat mengajukan jadi kebutuhannya? Itu setiap 1 bulan itu kita punya 2 cara menyalurkan alat kontrasepsi. Yang pertama rutin, artinya 1 bulan 2 kali penyaluran. Kita pasok ke bidan, ke puskesmas, ke dokter gitu yang sudah ada di aplikasi kita di online-nya yang resmi. Gitu. Ada juga yang darurat. Kalau mereka darurat butuh kehabisan, bisa darurat. Gitu. Jadi ada 2 metode itu, yang rutin dan darurat gitu. Ya khawatir gini Pak, ada kejadian di luar sana lah, di negara orang lah gitu di negara orang bahwa pengendalian terhadap keamanan alat kontrasepsi yang sudah didistribusikan ke seluruh komponen, ke seluruh stakeholder atau ke seluruh fungsi dan kewenangan. Bagaimana langkah pengendalian Bapak pada saat kita sudah mendistribusikan barangkali nih ada indikasi salah gunakan, dijual atau ditimbun atau hilang, tidak bertanggung jawab. Bagaimana pengendalian dari organisasi itu, Pak? Di kantor kita sudah ada laporan baku ya, Pak. Jadi setiap yang kita keluarkan ada surat pengeluaran barangnya, yang menerimanya siapa kalau disalurkan, berapa jumlahnya, jenisnya apa, nanti yang digunakan ke pasien, yang diberikan ke pasien ada berapa, nanti dilaporkan lagi pada waktu itu, dicatat dan dilaporkan secara fisik dan online. Gitu. Fisik dan online online-nya kemana Pak? Itu kita pasti antisipasi itu kita pantau tiap bulan, ada seksi data informasi, melihat berapa jumlah alkon yang dikeluarkan dari gudang, berapa yang digunakan, yang dipakai, itu pasti itu tiap bulan tidak boleh terlewat, itu mah wajib. Wajib ya. harus kudu. Oke. Ada program yang Bapak tadi sampaikan, ada program apa lagi Pak selain itu? Ada program di kami cuma itu Pak, mengenai KB dan advokasi, ada Kampung KB. Kalau di bidang lain masih banyak. Ada program ketahanan keluarga. Oke, karena Bapak bukan bidangnya, nggak mungkin juga menyampaikan ya Pak ya. Nanti nggak mungkin. Intinya bagian bidang lain. Bapak urusannya dengan keluarga berencana. Gini Pak, ada penilaian pusat nggak kepada setiap organisasi kita se-Indonesia Pak? Dan pembinaannya dari mana? Dari pusatnya? Oh, pusat itu punya kepanjangan tangan di tingkat provinsi, namanya kantor BKKBN. Perwakilan. BKKBN perwakilan yang ada di provinsi. Itu. Kalau dari pemerintah daerahnya dari Pemprov namanya DP3AKB. Ada juga jadi ada 2 lembaga yang memberikan pembinaan kepada kita gitu, yang memfasilitasi kita bagaimana supaya program KB di daerah itu berjalan. Iya. Nah yang terakhir Pak, apakah selama pelayanan KB tersebut dari sejak program ini ada sampai dengan sekarang, apa ada pernah orang yang komplain dan selanjutnya menggugat Pak? Alhamdulillah sampai saat ini
tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat. Semuanya hampir setuju dengan program kita. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke. Bisa Bapak sampaikan ini closing statement sebelum kita tutup acara ini, Pak. Monggo Pak, dengan program Bapak ini yang ya intinya Bapak mempunyai bidang keluarga berencana ya Pak ya. Dengan barusan kita dialog, ada alat kontrasepsi, ada apalagi tadi penyuluhan, ada lagi pelayanan di lapangan, kampung KB, ada lagi nanti tadi apalagi kaitan dengan penetapan terhadap masyarakat yang diberi tugas apa tadi? Advokasi gitu ya. Terima kasih Kang. Para hadirin semuanya, mari kita ikut keluarga berencana dengan menjaga jarak kelahiran. Ya. Mudah-mudahan dengan keluarga berencana, dengan penggunaan alat kontrasepsi yang benar, membuat para ibu sehat, bapak tenang, anak-anak tumbuh besar, jadilah keluarga yang sehat, sejahtera, berkualitas. Sehingga SDM Kabupaten Kuningan makin hebat dan makin maju untuk kesejahteraan kita semua. Itu closing statementnya Pak Kabid, mudah-mudahan warganet, masyarakat Kabupaten Kuningan yang tentunya ini obrolan santai, obrolan ringan tapi ada manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan yang tentunya jika memerlukan pelayanan, adanya indikasi kemungkinan dampak daripada itu segera komunikasikan. Bahwa kantor KP menjamin jika memang ada masalah yang berdampak dari alat kontrasepsi yang tentunya sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Juanda ya. Juanda atau Rumah Sakit Juanda. Juanda ya Pak ya. Rumah Sakit Juanda. Itulah informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan program KB di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah Kabupaten Kuningan sampai dengan hari ini belum ada masyarakat yang menggugat. Semua sadar dan semua membutuhkan. Semua ingin keluarga itu sehat. Betul. Gitu ya. Begitu, terima kasih Pak Kabid. Sama-sama Kang, terima kasih. Salam buat Pak Kadis. Insya Allah saya sampaikan. Beliau katanya kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Dan salam kepada keluarga besar DPP KBP 3A gitu ya. Tetap semangat dan tetap melayani masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Jangan lupa Kang, itu salamnya berencana itu keren. Oh, berencana itu keren gitu. Oke. Dan kami juga punya yel-yel untuk inspektorat. Apa itu yel? Inspektorat level 3. Coba Pak, bareng-bareng Pak. Inspektorat level 3. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat jalan dan tentunya tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di lapangan ini bisa disebarluaskan untuk pemahaman kepada masyarakat juga. Kami juga butuh juga like-nya, subscribe-nya dari masyarakat bisa di-like dan nanti alamatnya di mana tuh Kang? Alamatnya linknya di Inspektorat Kuningan ya kan. Inspektorat Kuningan. Linknya Inspektorat Kuningan. Nanti juga Pak Kabid bisa buka ya. Setelahnya itu kita publis. Dari studio broadcast kami, dari studio M78 Inspektor Kabupaten Kuningan yang telah hadir tadi dari narasumber, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat menikmati ya di akhir pekan ini. Semoga kita selamanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.